Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, khususnya tentang PPA. Nah, ini kita mulai dari ini kurikulum 1984 dan kita mulai di MI kemudian Sanawiyah. Adapun kurikulum sebelumnya yaitu tidak bisa kita lacak dengan baik kurikulum pada masa Orde Lama kemudian Orde Baru yang tahap awal yang kurikulum 84 itu yang dikenal dengan CBSA, cara belajar siswa aktif Ini dasarnya ini SK Keputusan Menteri Agama nomor 99 tahun 84. Kalau yang untuk Sanawiyah itu nomor 100 tahun 84. Yang untuk Aliyah itu tahun sama 984 tapi nomornya 101. Yang untuk Aliyah saya sulit menemukan SK-nya tapi untuk MI dan Sanawiyah ini dapat kita temukan SK-nya. Nah, ini tujuan pembelajaran di MI ini kita mulai dari tujuan umum pembelajaran di MI ini dalam SK itu nomor 99 tahun 1984 itu disebutkan demikian. Ini tujuannya yaitu satu, mendidik murid untuk menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia sebagai muslim. Nah, jelas di sini ada kata muslim sebagai muslim yang menghayati dan mengamalkan agamanya. Jadi tujuannya spesifik sebagai muslim. Nah, itu ada kata-kata muslim itu yang senang kita mendengar seperti itu. Mendidik murid untuk menjadi manusia pembangun yang bersikap dasar, yang memiliki sikap dasar sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945. Kemudian yang tiga, memberi bekal pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran di Madrasah Sanawiyah atau sekolah menengah tingkat pertama. Nah, ini untuk melanjutkan sekolah tujuan nomor 3 itu. Yang keempat ini cuma menarik ini, memberikan bekal kemampuan dasar yang diperlukan bagi murid yang akan memasuki bidang kehidupan di masyarakat. Ini kalau tidak bisa melanjutkan ke MTS atau pendidikan menengah pertama lainnya, nah ini yang keempat ini, disiapkan kemandiriannya, diberikan keterampilan. Nanti untuk yang Sanawiyah juga seperti itu Jadi ada semacam pendidikan keprofesian pendidikan bekal untuk semacam kejuruan untuk sanggup langsung hidup di masyarakat. Sarana susunan kurikulumnya ini pendidikan 6 tahun menggunakan sistem catur bulan. Ini di SD di SDMI ada sistem catur bulan. Ini kita nikmati lama banget itu selama di SD seluruhnya itu menggunakan sistem catur bulan. Artinya setiap 4 bulan sekali ada tes catur bulan itu. Jadi tesnya tidak per semester tapi per 4 bulan DMI menggunakan sistem guru kelas dan dapat pula sistem guru mata pelajaran. Ini biasanya kalau kelas 1 sampai kelas 2 atau kelas 3 itu sistemnya guru kelas. Nah, kalau termasuk nanti bahasa Arab tapi kalau bahasa Arab kan sudah kelas 3 biasanya tidak guru kelas tapi guru bidang studi atau guru mapel guru mata pelajaran. Satu pelajaran 30 menit kelas 1 2 dan 40 menit kelas 3 4 5 6. Kurikulum dibagi dua, ada kurikulum inti program inti dan program pilihan. Program inti itu apa ini? Untuk memenuhi tujuan nomor 1, 2 dan 3. Nah, tadi tujuan pendidikan nomor 1, 2, 3 ini 1, 2 dan 3 ini program inti program inti untuk tujuan 1, 2, 3 ini mewujudkan upaya peletakan dasar-dasar persatuan dan kesatuan antar murid. Jadi guyub rukun antar murid ini pendidikan di kurikulum itu yang kami rasakan mengacu kepada pencapaian tujuan pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang dalam undang-undang itu perubahan masyarakat dan dalam rangka perkembangan sains dan teknologi serta penguasaan pengetahuan minimal bagi murid untuk melanjutkan pendidikannya. Terdiri dari 15 mata pelajaran yang wajib diikuti. Ini program inti 15 mapel.
pada saat itu. Ini rinciannya ini. Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab, ini tetap ya untuk pendidikan agama. Pendidikan SMP-nya ini mungkin yang kalian yang untuk kurikulum saat ini tidak ada materi nomor 2 itu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Nah, ini materi khusus ya untuk mendidik nasionalisme anak-anak kita pada saat itu ya, anak-anak sekolah maksudnya ya anak-anak baik di SD maupun SMP aliyah itu ada ini PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Itu mengingatkan bagaimana perjuangan para pahlawan Diponegoro dan lain-lainnya itu untuk memperjuangkan ya bangsa Indonesia ini, termasuk di 30 SPKI itu ini dibahas secara rinci detail di sini PSBB itu. Kemudian yang lainnya ya sama pendidikan keterampilan itu ada kurikulumnya. Program pilihan. Nah, ini untuk tujuan nomor 4. Apa tujuan nomor 4 itu tadi? Nah, ini memberikan bekal kemampuan dasar yang diperlukan bagi murid yang akan memasuki bidang kehidupan di masyarakat. Nah, ini tujuan nomor 4 itu. Itu program pilihan ini. Nah, jadi anak MI pun sudah disiapkan untuk itu. Nah, karena sekarang pendidikan saat itu kan pendidikan wajib hanya 6 tahun. Nah, sekarang kan pendidikan wajib sudah 9 tahun. Berarti pendidikan tidak lagi yang menyiapkan untuk masyarakat itu untuk SD tidak akan seperti itu. Tapi ini untuk program pada saat itu ya, ini diajarkan seperti ini. Dan saya pun juga sempat menikmati seperti itu ya, bagaimana kita diajari misalnya keterampilan cocok tanam ini. Ya, kita di desa, hidup di desa pada waktu itu di daerah Blitar Selatan sana, dan ini pada saat-saat tertentu ya kita itu diajak untuk nanam ini bibit pohon akasia waktu itu, akasia dan lamtoro. Daerah kami pada waktu itu ada pegunungan, ada hutan yang itu luas banget. Nah, itu di program desa waktu itu ya, itu menghijaukan itu, penghijauan namanya. Nah, kita anak SD ya pada saat itu diajak oleh sekolah untuk ikut menanam itu. Jadi bagaimana diajari cara menanam pohon akasia dan pohon lamtoro waktu itu. Diletakkan di bedeng-bedeng begitu, nanti orang-orang kampung yang bapak-bapak itu yang akan membawa ke gunung-gunung itu dan ditanam di sana. Nah, ini kita merasakan itu berwira swasta ya. Jadi anak tamatan SD sudah disiapkan ya untuk hidup di masyarakat. Ini bidang keterampilannya ini. Terus bidang seni budaya, olahraga, bahasa daerah. Nah, ini dipilih atas dasar perbedaan bakat, minat, kemampuan perseorangan dan kebutuhan lingkungan. Jadi dari nilai keterampilan, seni budaya, olahraga, bahasa, dan pertaniannya apa, industri atau jasa atau ini ini kan pada masing-masing itu. Dan kita pada waktu ujian akhir sekolah itu ada ujian masak, ini ada ujian tata busana, tata bahasa. Itu tergantung anak milih apa. Milih tata buka ya berarti masak. Tata busana ya dia diberi tugas jahit. Nah, kita dulu diberi tugas untuk sebelum ujian akhir negara ini Eptanas namanya. Nah, itu harus menyerahkan kerajinan tangan. Entah apa, pokoknya kerajinan tangan yang harus diserahkan ke sekolah untuk bisa ikut ujian Eptanas itu. Jadi itu kalau keterampilan dasar anak usia sekitar 12-13 tahun itu kalau toh seandainya tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lanjut dia sudah bisa. Nah, itu maksudnya begitu. Ini kita nikmati pendidikan pada waktu itu, mendidik anak untuk mandiri ya saat itu. Program kegiatan kurikulum ada 3 macam, intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang dimaksud intrakurikuler pada jam pelajaran terstruktur yang penjahatan waktunya ditentukan dalam struktur kurikulum. Tadi ada yang jumlahnya 15 dan 15 tadi itu. Program co-kurikuler dilakukan di luar jadwal yang dilakukan secara teratur yang nilainya mempengaruhi nilai akhir murid untuk setiap mapel. Ini co-kurikuler namanya.
Kalau ekstra di luar, ya di luar jam dan diberi nilai sendiri. Ini tidak masuk dalam 15 program inti. Ini sebaran ya, sebarannya. Ya, sebaran peneliti di SK itu seperti itu tertulis ini, masih ketik manual ya saat itu. Nah ini bahasa Arab masih memiliki banyak ya, ada 4 jam ya, 4 jam per pekan, dimulainya di kelas 3 ya, bahasa Arab. Kelas 1, kelas 2 belum ada ya. Di sini biasanya kelas 1, 2 itu guru kelas ya. Kalau kami dulu karena keterbatasan ruang belajar ya, pada saat itu murid kelas 1 itu masuk pagi jam 7 ya, dan murid kelas 2 itu masuk jam 9 atau kadang setengah 10 sampai jam 12 itu dulu gitu ya. Nah ini khusus untuk PBA saat itu ya, PBA saat itu ya. Karena kita lihat di sini beban belajarnya nggak banyak pada saat itu. Beban belajar ini bisa kita lihat. Nah, beban belajar untuk anak-anak saat itu hanya ini 32 untuk kelas 1 2, 37 kelas 3, 40 untuk 40 jam ya. 40 jam untuk kelas 3, kelas 4, 5, 6. Jadi sedikit beban belajarnya. Karena itu jam 12 siang ya itu bisa pulang selesai, berangkat jam 7 masuk jam 7 ya, jam 12 siang atau paling lambat setengah 1 itu sudah selesai dan pulang ya. Karena itu bagi yang sekolahnya ada di pondok, nah itu bisa diprogram untuk sore banyak lagi ditambahi dengan materi-materi yang lainnya. Dan kita pun juga demikian ya, sekolah diniyah pada saat itu di musola, di langgar atau di masjid itu masih sangat bisa untuk dilakukan ya, karena jam belajar di sekolah sedikit ya, sehingga kita bisa belajar di tempat lain ya dengan luas dan dengan leluasa. Karena itu ini ciri khas bahasa Arab pada masa itu ini ya, memakai pendekatan parsial atau sering disebut nazoriyah, karena soriyah ya, saling di Z, nazoriyatul furu, nazoriyatul furu ya. Jadi pandangan bahasa kepada materi-materi pelajaran ya, atau durus ya, nazoriyah itu durus atau nazoriyatul furu ya, bisa disebut itu furu atau durus, baik dalam ilmu bahasa maupun keterampilannya ya. Artinya apa? Masing-masing unsur bahasa yang punya 3 itu unsur bahasa ya, aswat, kemudian mufradat, tarotib, yaitu diajar oleh masing-masing dosen yang guru yang berbeda-beda ya. Jadi materinya ini ada materi nahwu sendiri, materi sorof sendiri, materi balaghah sendiri, adab, hadasah, mutolaah, insya, imla, khot, mahfuzot ya. Dan bahasa Arab sendiri ada materi bahasa Arab. Sudah ada materi muhadasah, materi mutolaah, materi insya, materi imla, materi khot, materi mahfuzat, dan ada materi bahasa Arab. Jadi betapa ya, satu sisi banyak sekali materi bahasa Arab itu, dan satu sisi yang lain tumpang tindih di antara materi yang satu dengan materi yang lain, dan tidak saling mensukseskan antara materi ini dengan materi yang lainnya. Jadi ini pada saat itu negatifnya itu, tapi positifnya ya banyak banget yang kita pelajari. Dan memang ya di kurikulum 84 itu kurikulum yang banyak muatan-muatan seperti ini ya, karena sedikit untuk muatan intinya ya. Waktu untuk bahasa Arab cukup banyak ya, sehingga muatan materi lebih banyak tersampaikan. Dampaknya penguasaan bahasa bagus, unsur bahasa juga sangat kuat. Ini bahasa Arab di kurikulum 84 di MI maupun nanti di Aliyah juga begitu ya. Dia di sanawiyah ya, di sanawiyah ini kita lihat yang sanawiyah MTS. Ini kita lihat yang untuk MTS ya, dasarnya nomor 100 ya. Tujuan pendidikan sama dengan MTS, artinya ya ada 4 tujuan tadi itu ya, 1, 2, 3 itu untuk bidang ilmu, dan yang keempat bidang keterampilan, mempersiapkan anak alumni MTS ini siap terjun di masyarakat. Ini pendidikan berlangsung selama 3 tahun menggunakan sistem semester, 1 jamnya 45 ya, kalau tadi hanya 40. Kurikulum sama, program inti dan program pilihan. Program inti ada 16 ya, ada ini sains tadi atau IPA ini ya, di
dipecah ya menjadi biologi dan fisika, dan ada pelajaran bahasa Inggris. Itu di sanawiyah seperti itu. Jadi mirip dengan yang di MI ya. Hanya saja di sini ada sistem ini 3 tahun dan semester menggunakan. Kalau di SD kan menggunakan catur bulan, ya. Di sini menggunakan semester. Dan bahasa Arab juga begitu ya, beban belajar juga tidak terlalu penuh gitu ya, seperti sekarang ini sampai bisa dikatakan terlalu kenyang ya sekarang dengan K13 itu, betapa kurikulumnya sangat, muatannya sangat padat banget ya, sehingga tidak ada penambahan di bidang lain ya, di luar. Jadi muatan lokal yang namanya sekarang istilahnya ya, muatan lokal itu tidak jadi banyak gitu. Tidak seperti pada kurikulum 84 yang kurikulum intinya tidak membebani dengan beban terlalu banyak. Nah ini salah satu contoh ya pengembangan di bidang kebijakan. Nah, nanti insya Allah akan saya bahas secara khusus ya, secara setelah ini ya, setelah video ini pembahasan tentang bahasa Arabnya sendiri, pengembangan bahasa Arabnya, bagaimana wujud buku bahasa Arab di kurikulum ini ya, di kurikulum 1984 ya. Oke, ini saya harap dapat dipahami. Nah inilah salah satu contoh ya pengembangan kurikulum dari atasan ya, dari pemegang kebijakan. Dalam hal ini adalah Menteri Agama. Dia menerbitkan SK dan mengatur semua yang berkenaan dengan kurikulum yang ada ya. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.